Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman kan ini sudah ya. Tadi itu video sebelumnya kan menguras. Ini sudah hampir lah, sudah hampir habis mengurasnya ya. Sudah hampir habis tapi masih ada ya. Masih ada yang dikit tapi coba. Nah, gitu. Dipulkan. Dikit lagi ya. Jadi kalau ini sudah habis ya. Ini tinggal ditutup saja. Jadi ini tinggal ditutup. Anggap aja ini habis lah, segini malah habis ya. Ini tutup ya. Jadi ini ditutup, tuh kan. Jadi posisinya itu coba dicopot aja. Ini tanggung. Dicopot sih ini. Kepala. Nggak juga, nanti kejepit. Ya udah dicopot sih. Nah, ini nih. Mana saja boleh. Nah. Terus ditutup. Tutup. Kesetopkan. Nah, udah. Ini udah. Ini amankan aja untuk besok-besok. Jadi proses ngebuang kayak gitu. Keluar aja nggak apa, dikeluarkan aja. Nah, itu ini dikeluarkan. Ini taruh aja luar dulu. Baru ini dibuang, tuh kan, ini jangan dipakai lagi, dibuang terus diganti air baru gitu. Ini prosedurnya gitu. Ini berarti dibuang terus ngambil lagi air sumur baru ya teman-teman. Kita tunggu terus nanti tinggal dimasukin ke sini. Ini posisinya harus buka. Kalau masukin air ini posisinya harus muka ya. Ini posisi muka, ini ke open kan nih. Kalau nggak ke open vakum nanti. Ini wajib terbuka nih ke O. Nah, atau posisinya lurus begini ke O itu. Ini kan S itu nutup, nah kesini tuh. Ini harus open. Kalau nggak open, ini vakum, nggak bakal ke dalam. Kalau ini biarin. Ini udah segini setengah. Ini juga ke atas kan nih. Ini ke atas kan si katup yang ini. Kalau ini ke bawah ya mana bisa terbuka, nanti air masuk sini ya. Ini ke atas kan nih, katup yang ini ke atas kan. Nah, gitu ke atas kan. Nah, katup yang ini teman-teman. Ya. Yang dekat pengisian air di ke atas kan. Kita nunggu. Jadi ini proses untuk ini dalam tahap belajar ya teman-teman ya, karena ya supaya paham keilmuannya ya. Nah, sekarang mau diisi air. Jadi ternyata isinya ya udah sedikit-dikit aja kayak kemarin kesini gitu. Dikarenakan nggak dapat si etana si nan bama tadinya mau untuk itu ya, tapi nggak punya, nggak ada di pasaran. Pakai ini aja nggak apa-apa. Itu sorong. Itu sorong sama dengan ini kan sama. Besarnya sama. Jadi ya untuk apa? Kecuali sorongnya yang diameter yang gede. Nah, kalau misalkan itu sorong kecil, udah gini aja. Tuh, ini khawatir misalkan air ke sini, ya udah pakai gini aja. Coba masukin air ke sini. Yang jelas ini sudah masuk. Dekatkan. Dikit-dikit, dah. Tuh kan, basah. Sorong natanya apa mah besarnya bagus nama, tapi nggak dapat gitu. Tuh kan ini jadi basah nggak apa-apa. Ya bagusnya pakai sorong, tapi sorongnya gede gitu. Tapi nggak pakai sorong pun kalau udah terbiasa ya enggak sih, bagus gitu, nggak bakal tumpah-tumpah ini kalau biasa. Dikit-dikit berarti. Ini kita skip videonya ya kalau yang ini ya. Kalau ini proses ini di pause aja ya. Karena ya emang begini cara ngisi air ya begini. Ngisi airnya adalah sampai pertengahan, teman-teman. Pertengahan si air di gelas ukur. Gelas ukur yang ini nih. Ya, ini di tengah-tengah. Kalau airnya sudah di tengah-tengah berarti sudah ngisi airnya nih. Ini belum ada apa-apanya, airnya masih sedikit. Tuh ya, masih belum ada, masih di bawah airnya.
Kita pause lagi videonya. Nih teman-teman sudah ya. Ini dibersihkan, dibersihkan. Perhatikan. Ini keluarkan saja deh. Nah, teman-teman ini sudah setengah nih cara nih lihatnya ini nih. Tuh. Nah, ini nih gelas ukurnya nih, setengah tuh, ada air tuh. Nggak apa-apa. Nah, itu tampilan saja, tampilan di sini. Ini si gelas ukurnya memang kotor gitu, nggak apa-apa. Jadi gelas ukurnya kotor dan memang mengering ya, nggak apa-apa. Airnya bagus kok. Nah, pastikan kalau sudah diisi air, ini ditutup nih. Ini ditutup. Kalau nggak ditutup, ini kan sekarang mau proses nyalain kompor. Ini ditutup. Kalau nggak ditutup ya uap ke sini, kabur ke sini. Coba ditutup. Tutup itu ke es ke sini nih. Patenkan aja terus. Kalau misalkan mentok ada ini ke atas sedikit. Tapi enggak ya. Terus patenkan terus. Dah, gitu. Ini ditutup, yang ini ditutup juga. Ditutupnya itu ke bawah. Dah. Dikasih turub. Dah. Kemudian ini udah bener, ini udah bener gini. Ini emang bener gini, kalau ini dibuka ya air ke sini dong. Sekarang tinggal nyalain. Coba ini. Trek. Liatin. Nyala nggak? Nggak nyala. Diliatin dong. Oh. Nah gitu. Hati-hati kalau misalkan sampai dilihat, jangan misalkan dilihat. Nyala nggak? Kalau nggak nyala misalkan itu gas kan terus-terusan diam di dalam 1 menit aja itu ngebledak gitu. Jadi ini kan posisinya seperti itu, nggak seperti misalkan di kompor biasa. Ini posisinya seperti permainan anak ini, persis bedil-bedilan. Jadi perhatikan ketika misalkan nyalain, ternyata nggak nyala-nyala kompor, tapi ini gas terus-terusan keluar, sama dengan ngisi karbit bedil-bedilan gitu. Jadi pas waktu ada nyala api, pasti ada suara dar gitu. Itu supaya nggak kaget aja. Tapi di jero Ya di sini kan yang kaget kita gitu. Jadi persis seperti nyalain bedil karbit gitu. Jadi kayak tadi barusan kan, ini kan dinyalain tapi nggak nyala, cepet gitu, cepet dikembalikan. Jadi ketika nyalain terus nggak nyala, jangan dibiarin, Nah cepet ya makanya harus dilihatnya begini tuh, dilihat itu nyala tuh, dilihat ke bawah, dilihat tuh nyala kelihatan. Kalau misalkan nggak nyala, yaudah kembalikan ke atas. Kalau misalkan nggak nyala tapi dibiarin, itu sama dengan mau nyunut bedil karbit nanti itu. Jadi pas waktu ada api dar gitu. Barusan juga ada sedikit blub gitu kan? Itu pelajaran gitu kan? Itu pelajaran. Jadi posisi di tengah itu ini optimal teman-teman ya. Ini optimal. Jadi ini masih proses belajar teman-teman. Kalau misalkan kita lupa gitu kan, ternyata gini, misalkan malah mati si apinya itu, padahal ini posisi terus-terusan keluar si gas LPG. Jangan langsung dinyalain, kipasin aja. Kalau perlu misalkan nanti itu ada kipas yang bisa nyorot sini, jadi untuk ngebuang si gas LPG. Kalau nggak dibuang ya kayak persis gas habis mah di sini nggak ada gas. Enggak, ini kasusnya itu misalkan gini. Jadi ada error si kompor, padahal gas masih bagus gitu kan, tapi ternyata mati. Si apinya mati, padahal gas numpuk di sini. Itu yang ngebledug seperti bedil karbit. Jadi kalau misalkan dicium aja ada bau gas nggak di sini? Kalau bau gas ya udah di kipas aja. Nanti ada kipas lah, kita beli kipas, menyorot ke sini supaya si gas LPG nggak numpuk di sini, paham ya? Dah, ini dibiarin teman-teman sampai tekanan
40 ya, 40 karena untuk nyetrika itu 40 sampai 50 PSI tekanannya. Ini adalah masih dalam training ya, belajar. Saya juga belajar. Ini adik sama istri juga belajar, benar-benar masih nol dalam hal pengertian yang barusan itu masih nol ya. Jadi bagusnya itu ini semuanya ada supaya paham bersama gitu. Jadi ente wawarehan bahwa paham nah itu. Ada bersama. Misalkan barusan kan aing kan belajar masalah ini. Misalkan ya sih nggak tahu tuh kan buatnya misalkan truk. Nah itu nyala pegonan misalkan si gas teh terus-terusan aya nempel di dia. Pas nyalana sih itu kaget pasti. Gitu, mendingan kalau gitu, kalau misalkan lumayan kenceng kawas itu nanti bedil karbit kan kaget doang gitu, karena ya ngumpulin gas ini di ruangannya hampir tertutup kan gitu. Beda dengan kompor kan langsung keluar. Kompor paling parah ya seruangan dapurnya, bawahnya seruangan dapur misalkan banyak gas itu kan nggak meledak juga sama. Berarti sama dengan itu benar-benar gede itu. Bedil karbit yang super gede kalau misalkan sebesar ruangan dapur penuh dengan gas LPG. Kalau ini kecil, ini segede gini ruangannya. Ya demikian teman-teman, ini ngobrol ya, kita mengobrolkan masalah setrika uap, mempelajarinya gitu dikit-dikit. Jangan lupa subscribe channel komunitas YouTuber Tasik Ciamis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.